Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Perkenalkan saya di sini Bunda Suci. Jadi di sini saya mau cerita tentang pengalaman anak saya operasi biji testis ya Bunda. Kebetulan anak saya itu terlahir prematur dengan berat badan 1,4. Dari lahir itu memang biji testisnya itu belum turun, lalu ditunggu sampai 6 bulan pertama kelahiran tetap belum turun juga. Akhirnya kami sekeluarga itu tetap menunggunya sampai usia 1 tahun. Ternyata sampai usia 1 tahun itu tetap biji testisnya belum turun. Akhirnya kami sekeluarga itu memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter urologi anak. Sebenarnya urologi itu bisa untuk anak atau untuk dewasa. Dokter urologi itu dokter yang menangani seperti alat kelamin, keluhan pada alat kelamin gitu ya. Lalu kami inisiatif untuk melakukan pemeriksaan ke dokter urologi. Biasanya dokter urologi itu bisa juga dengan menggunakan BPJS atau umum. Tapi di sini untuk pemeriksaan awal itu kami menggunakan biaya umum karena untuk mengetahui pastinya gitu. Biasanya biaya yang diperlukan itu untuk USG dan biaya dokter itu beda-beda rumah sakit tergantung ya, tapi di rumah sakit yang kami kontrol itu biayanya sekitar 400 sampai 600 ribu, itu sudah dengan biaya USG dan biaya dokter ya. Lalu dilakukan pemeriksaan itu ternyata benar biji testis anak saya itu yang satu sudah turun dan yang satu itu masih tinggi. Jadi dokter urologi itu menyarankan untuk dilakukan operasi gitu. Kami juga menanyakan itu bisa dilakukan dengan menggunakan BPJS operasinya. Kebetulan dokter urologi yang menangani anak kami itu menyarankan memang dengan menggunakan BPJS. Setelah itu kami dijadwalkan untuk kapan dilakukannya operasi. Kebetulan karena anak kami juga usianya belum sampai 2 tahun, jadi agak lebih mudah untuk dilakukannya operasi, dan penurunan testis itu agar lebih cepat kalau setelah dioperasi. Lalu dilakukan penjadwalan dengan menggunakan BPJS itu kita harus ke Vaskes 1, yaitu puskesmas. Biasanya sih tergantung Vaskes 1 bunda itu apa ya gitu. Lalu habis kita minta rujukan ke Vaskes 1 itu kita harus bawa juga rujukan operasi dari Vaskes kita yang umum itu gitu. Lalu kita dianjurkan untuk ke Vaskes kedua, itu sama minta rujukan untuk operasi. Setelah Vaskes 1 dan Vaskes kedua itu selesai rujukannya, lalu kita berikan ke Vaskes ke tempat yang kita mau operasi itu, dan nanti ditentukan hari, tanggal, dan jam untuk operasinya ya bunda. Jadi kita tuh di rumah tinggal menyiapkan gitu barang-barang yang dibawa gitu. Terus dan satu lagi, sebelum operasi itu kondisi anak harus fit, tidak sakit, tidak boleh flu atau batuk, itu harus dalam kondisi sehat. Apabila saat menunggu jadwal operasi itu anak sakit, itu harus ditunggu dan konfirmasi dokter dulu, karena itu akan mempengaruhi imunitas bayi saat operasi atau dibius ya. Biasanya itu saat mau dioperasi akan dikasih tahu pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan labs, pemeriksaan paru gitu. Terus kemarin tuh anak saya masih dalam kondisi COVID, jadi anak saya harus swab, dan itu yang harus dipenuhi, cek lab, kontrol paru, sama swab ya. Itu swab juga untuk kedua orang tuanya. Jadi setelah yang 3 itu dipenuhi, nanti pas saat jadwal operasi tinggal dokter urologinya melihat apakah
anak ini bisa atau tidak untuk menjalankan operasi. Ternyata ACC jadwal operasi biasanya sih puasa. Kemarin anak saya harus puasa 8 jam. Jadi itu minum terakhir jam 12, minum terakhir jam 10 atau jam 12 operasinya itu, dan operasinya itu sore ya kayaknya. Kalau pokoknya harus 8 jam. Lalu habis itu masuk ke ruang operasi, anak dibius, kita tunggu di luar. Menurut dokter sih itu operasinya bukan operasi besar ya, jadi itu operasi kecil yang tidak terlalu membuat anak terlalu rewel karena sayatannya itu kecil gitu. Kebetulan kan anak saya agak tinggi, yang satu testisnya masih di bagian selangkangan atau di bawah perut, jadi itu dibikin sayatan satu di situ dan satu lagi pas di kantung skrotumnya atau di kantung testisnya itu. Jadi sayatannya kecil sih, kira-kira 3 cm, yang di bawah itu 1 cm gitu. Jadi kata dokter sih tidak perlu khawatir gitu. Jadi bunda-bunda harus tenang biar anaknya juga tenang. Menunggu operasi sih biasanya kita nunggu anak di dalam operasi itu kita hampir 1-2 jam menunggu. Mungkin itu di dalam itu 2 jam karena anak menunggu bius hilang ya setelah operasi. Di sini juga dokter sih nyaranin, ada yang nyaranin bisa langsung sunat atau tidak gitu. Kebetulan anak kami tidak bisa langsung sunat. Kalau misalnya anak bunda-bunda ada yang biar sekalian gitu operasi sekalian sunat, itu kemungkinan ada yang dokter urologi juga menyarankan, ada yang tidak, atau bisa ditanyakan kembali tergantung anak-anak bunda gitu. Kebetulan anak saya tidak bisa dan nanti harus operasi lagi untuk yang sunatnya gitu. Setelah keluar ruang operasi itu anak memang belum terlalu sadar karena mungkin obat biusnya ya bunda gitu, tapi emang saya lihat sih dia lukanya tidak terlalu besar gitu, kecil, dan anak tidak terlalu rewel. Dan setelah pindah ke ruang perawatan, anak istirahat gitu karena biusnya itu mungkin anak masih ngantuk, jadi langsung bisa disusui tapi dikasih sedikit-sedikit gitu, mungkin 1 sendok 2 sendok. Setelah lebih dari sejam itu anak sudah bisa menyusu. Untuk perawatan di rumah sakit setelah operasi cuma 1 hari, besoknya sih bisa langsung pulang tergantung kondisi anaknya masing-masing. Kalau anaknya tidak ada luka pada jahitannya seperti keluar nanah, keluar darah gitu, itu kan dikontrol lagi oleh dokter urologi biasanya. Nah itu tuh kalau misalnya anak tidak demam, tidak keluar darah atau nanah pada tempat bagian yang di operasi, itu biasa boleh langsung pulang dan perawatan untuk di rumah dan dijadwalkan untuk kontrol kembali. Jadi bagi bunda-bunda yang khawatir nih biji testis anak saya kok cuma 1 gitu, itu jangan khawatir, itu bunda harus kontrol ke dokter urologi yang terdekat. Nggak ada biaya buat umum. Kalau misal punya BPJS ya berarti bunda harus ke vaskes ke 1, ke 2, lalu nanti dianjurkan untuk ke dokter urologi terdekat. Tapi itu jangan ditunda, jadi semakin kita menunda semakin lama itu juga semakin berbahaya, karena yang seharusnya biji testis itu 2 dan yang 1 tidak pada tempatnya, itu akan menimbulkan bahaya. Jadi selagi anak kita masih kecil dan penanganan penyembuhannya cepat, itu lebih baik dioperasi gitu. Biasanya sih biji testis itu tidak bisa turun sendiri kalau udah lebih usia dari 6 bulan, tapi kalau misalnya ternyata bisa turun sendiri, itu alhamdulillah ya bunda. Jadi lebih baik kita tanyakan sama yang ahlinya ya. Kalau misalnya
mau langsung pakai tunai, cuma buat lihat kepastian di mana letak biji testis anak kita gitu, itu bisa langsung ke dokter urologi tanpa harus minta rujukan. Biasanya sih kalau USG memang agak lebih mahal, tapi ada juga dokter yang melalui perabaan juga tidak harus pakai USG juga bisa, tergantung mudah atau tidak biji testis anak bunda diraba ya, kalau misalnya masih tinggi gitu. Kalau misalnya dokter ragu, biasanya dokter melakukan USG, eee, segit eee, lalu habis itu biasanya sih kalau misalnya dokter oh ini harus dioperasi gitu, ya berarti memang harus diturunkan gitu, dan bahaya ya bunda-bunda semua gitu. Semoga sharing pengalaman saya ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Nanti saya akan share lagi untuk pengalaman perawatan luka sehabis operasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.